Di subscribe, like, dan komen juga ya. Selamat siang, Bren. Kita masih di rest area Prambanan ini. Kita ketemu lagi dengan seseorang yang kita perkirakan musafir. Ayo, sambil duduk aja, Pak Bandi. Kene wae ya. Pak Subandi dari Karanganom, Klaten. Sudah berapa lama meninggalkan rumah, Pak Bandi? 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Ya. Sebab apa meninggalkan rumah? Kalau boleh tahu lo ya. Ya ada sedikit masalah lah. Masalah dengan keluarga. Masalah dengan keluarga. Berarti keluarganya ada di Karanganom. Iya. Anaknya sudah berapa, Pak? 2. Anaknya 2. Sudah dewasa anaknya? Udah kerja semua. Udah kerja semua. Kira-kira kena karaku itu wanti, Pak. Aku umurku swidak. Siapa saya? Saya umurnya 60. Sampean berapa? Oh, kalau saya belum ada 60. Oh, belum ada. Berapa? Ya sekitar berapa? Kelahiran berapa? 72. Oh, 72. Berarti 49. Kok 72, 50, 51? Iya ya. 51. 51. Belum tua no. Iya. Tua aku kok. Kita ini masalahnya berat ini sampai meninggalkan rumah ya. Ya gitulah. Orang kalau udah kena musibah ya udah. Pak Bandi apa? Aslinya wong Jawa apa itu? Orang Jawa? Wong Jawa, Pak. Kok logate kok rodok lain gitu loh. Lain gimana? Kayak biasa ngomong bahasa Indonesia gitu Pak. Ya udah biasa nih. Karena dulu merantau neng. Ya, dulu saya pernah usaha. Bangkrut. Ya kena gimana ya? Bisa dikatakan dibohongi sama anak buah ya bisa. Oh. Sampai rumah aja disita sama bank. Oh. Tuh waktu itu istri baru sakit, saya ngurusi istri. Nah, usaha saya dihandle sama anak buah. Tuh, tahu-tahu setelah istri aku meninggal, nggak lama kok rumah saya kok saya dapat SP, rumah kok dibor, pasangin bor, disita. Tuh. Oh, banknya bank swasta berarti itu? Ya. Oh. Tuh PNM, ulam gitu. Tuh. Kok SP itu kok terlalu cepat gitu. Iya, kalau bank negeri kan nggak secepat itu biasanya kan. Ya ada toleransi lah. Toleransi biasanya. Apa dikarenakan apa, kalau trouble itu dikarenakan apa, mesti ada toleransi. Kasih waktu, gitu. toleransi. Itu enggak. Ya kita dalam keadaan kayak gitu, istri meninggal ya. Istrinya meninggal? Iya. Oh. Terus kita sama jalan ya itulah. Tapi saya jaga kepercayaan, semua aset aku jual. Ya, utang-utang semua aku lunasi. Oh, sudah lunas? Sudah. Akhirnya lunas? Ya, alhamdulillah bisa lunas. Alhamdulillah masih lunas. Ya ada dikit tapi ada toleransi. Iya. Oh, itu ya, kita terima aja lah, Pak. Oh. Kita harus keras. Ini memang bukan rezeki saya dan ini cobaan dari Tuhan bangsa gitu. Betul. Kalau saya masih yakin kalau Tuhan itu Maha Kasih. Asal kita memintanya dengan sungguh-sungguh ya. Makanya kita minta pada mereka. Tuhan tuh kaya kok. Iya. Mungkin dengan cobaan ini akan menempatkan saya yang lebih baik daripada yang sudah aku punya. Iya. Kita memang kadang bisa nerima, kadang enggak. Kata ikhlas, sabar itu mudah, Pak. Iya. Tapi sulit dikatakan. Ya katakan mudah, tapi sulit dilaksanakan. Ya, kayak iman.
Iman tuh enggak kelihatan. Iman enggak Tapi kelihatan. iman kasih itu harus direalisasikan. Iya. Tuh, kalau cuma ngomong doang percuma lah. Iya, Banyak iya. sekarang yang cuma omong. Tuh, Nah, ya kayak gini ya rasanya saya baru tahu orang lapar itu gimana, orang haus gimana, orang tidak punya uang gimana, orang dihina gimana, orang dicurigai gimana. Padahal orang musafir itu harus jujur. Iya, harus jujur. Harus jujur. Minta aja enggak boleh, tapi minta kalau enggak boleh. diberi kita terima. Iya. Apalagi ngambil barang orang lain. Oh, percuma ya musafirnya. Tapi sekarang banyak yang musafiran Iya. tuh Nah. menyamar jadi musafir. Akhirnya yang musafir beneran Kena itu imbasnya juga ya. dampaknya. Heeh. Tuh, padahal kita lapar bener. 2 hari 3 hari nggak makan bener. Tidur di mana-mana. Ya itu Iya, iya. tuh, kita harus terima lah. Ya, mungkin ini sementara ini dari Allah, cobaan dari Allah. Iya, 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 iya. Jadi baru tahu arti kesabaran. Setelah Iya. di jalan itu baru tahu arti kesabaran yang sebenarnya. Ya sebenarnya setelah 2 bulan ini ya. Iya. Ini Banyak berarti kemarin dari Karangnongko Karena jalan kaki, dari Karanganom jalan kaki. Sekarang sampai ke sini. 2 aku bulan. ke Jawa Timur dulu. Oh, Ya. ngetan dhisik Ya, ke Jawa Ngetan, Timur. terus muter lewat Pacitan baru di Pacitan. Jogja. Oh. Saya suka itu napak tilas lah. Itu ke makam-makam, ke tempat-tempat ya sejarah. Kiai. Enggak, bukan kiai tapi tempat sejarah. Sejarah. Saya lebih suka gitu. Oh. Tapi Muslim juga tuh. Muslim, Muslim. Sholat juga tuh. sholat. Alhamdulillah. Iya. Oh. Soalnya itu sih Mas Oh, Mas Bambang tadi Bambang. musafir juga. Dia kalau dia dari Nganjuk ya. Oh. Ya kita kenal di jalan ini. Iya, juga. ketemu di sini. Nah, Iya. cuma Iya. kalau aku kan jalan terus dia kan ya sakitnya kambuh. Asam urat. Asam urat. Aku jalan terus kemarin ya ini hancur semua nih kaki. Iya, dia nggak Ini hancur semua. pakai sendal. Aku pakai sepatu pertama tapi tetap rusak. Sepatunya rusak. Nah, Oh. ini diberi orang nih. Aku jalan kaki gini. Kaki ini bengkak-bengkak. Jalan tuh ya gini, pelan-pelan. Terus ada orang yang punya hati lah. Iya. Itu ngasih sandal, ngasih makan aku, ngasih uang aku. Ya itu memang aku percaya. Manusia yang sekarang itu kayak pohon pisang lah. Punya jantung tapi enggak punya hati. Terang aja gitu. Istilahnya gitu ya, Pak. Ya, Oh, iya. mobil mewah mengeluarkan uang 1.000 untuk orang yang lapar aja berat. Kadang ada yang berat ya. Iya. Tuh. Itulah. Padahal kita bener-bener lapar. Tuh. Selapar apapun kita anti mencuri itu. Bisa gitu, anti. Ayo Mas Bambang. Oke. Aku kedengeran ngobrol karo Pak Bandi. Musafir Iya. keluar dari rumah itu mesti masalah. Mesti ada masalah. Entah itu besar atau kecil. Ya ono sing lakoni bareng, Pak. Karena Iya. karena dia perintah dari sang guru. Ada. Ada. Memang. Itu lain, Pak. Itu lain. Memang lebih musafir. sakit orang yang kena musibah. Iya, Bener. iya. Kalau perintah itu ya jelas. Tapi orang yang kena Ada- musibah memang sakit benar. Iya, kalau ngelakoni ngilmu itu ada target waktu. Sekian nanti harus kembali gitu. Iya. Dan Dia punya rumah. Kalau kita enggak punya rumah, tidur di mana-mana, kembali ke tempat siapa? Nah, kalau Pak Bandi yang di Karanganom Hangus semua, Pak. sudah disita itu tadi. Iya, hangus semua. Aset apapun, mobil, kendaraan, hangus semua. Kalau dulu berarti usahanya apa sih, Pak? Dalam Ya, bidang apa? Pemborong, Pemborong. juga pengusaha ikan hias, buah, ya lumayan, Pak. Oh. Itu aku siap punya.
Tuh. Ternyata katanya siup untuk membantu. No. Tuh, Ya, ya. tidak ada toleransi. Ah. Tuh, katanya siup lebih berharga daripada sertifikat. Nol apa? Oh. Aku benar-benar butuh, ya udah jalannya aja. Jadi waktu rumah itu disita apa itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2008 atau 9. Oh, sudah lama ya. Udah lama. 15 tahunan. Itu aku coba direkrut temen untuk ngajari bisnis. Ternyata setelah dia bisa, dia jalan sendiri, kita ditendang aja. Alasan yang aku tolong dulu sampai sekarang dari pengusaha, aku tidak tolong keadaan kayak gini. Jadi karyawan pun aku mau, tukang batu aku mau. Alasan Oh, nggak kuat bayar. Oh. Ya, Pak Bandi. nggak kuat bayar, perkewo dan sebagainya. Nah, ini cuma penolakan halus lah. Tuh, ya udah. Tolong. Padahal semua karyawan aku tuh mau tolong semua. Mau nikah aja aku yang ngurusin. Nggak punya rumah. Sampai di waktu itu kan aku juga membangun KPR. Oh, ya, ya. Itu aku bantu. Ternyata sama sekali di antara mereka itu yang peduli sama saya dalam keadaan terpuruk ini. Pura-pura nggak tahu. Aku lewat jalan, dia pakai mobil, pura-pura nggak tahu. Itulah ya udah. Makanya kata mending sendiri. Aku datang ke saudara atau mereka yang mampu, nggak aja lah. Lebih dihargai pengemis daripada aku lah. Itu dikira kita datang itu minta, padahal enggak. Iya. Minta aja, minta kerjaan, enggak minta uang, minta kerjaan. Iya. Kerja apapun boleh. Bukan minta ikan tapi minta Iya. pancingnya ya buat. Tuh, aku benar-benar membutuhkan itu. Iya. Tapi untuk sementara ini kesana kemari belum ada uluran orang, ya, belum ada orang yang punya hati lah. Gitu. Iya. Ya aku terima Pak. Jadi usahanya dulu itu apa CV-nya itu juga di Klaten, Pak? Ya Di Klaten. di Klaten. Nah, Oh, gitu. Ya itulah. Memang aku turun ke jalan ini banyak pengalaman. Oh. Padahal itu kalau dirasakan nangis Pak. Tiap hari kayak nangis Pak. Ya itu benar. Seorang musafir itu, ya bumi itu sebagai lantai itu benar. Iya. Langit sebagai atap benar Pak. Bener. Lagunya Roma Irama bener. Iya itu benar. Kita minta sisa orang kadang-kadang. Ini sama ini. Heeh. Ya Mas, Bu, kalau ada sisa makanan saya minta Bu, saya bener lapar. Maaf, tak berikan ayam saya. Manusia tidak menguntungkan, ayam lebih menguntungkan. Loh, ini tanya. Ada yang sampai ngomong gitu? Iya. Tanya nih. Sakit itu. Bener. Ya. Minum air kencing. Ya toh? Astagfirullahaladzim. Orang buang, kita haus bener. Seperti aku ini dibuang. Wah, alhamdulillah kita minum air kencing Pak. Bener. Makan nasi ada belatungnya. Maksudnya apa sih? Ngasih lah, tapi nggak kayak gitu. Untung kita makan di tempat terang, kalau enggak belatungnya ketot makan. Maksudnya apa? Kita nggak ganggu Pak. Nggak ngasih aja nggak apa-apa. Mobil berhenti ngasih kayak gitu. Mau nangis Pak. Bener mau nangis. Tuh. Ya udah kita terima. Waktu penjenengan dulu isih duwe istilahnya apa
kan nggak pernah memperlakukan orang kayak gitu kan? Oh nggak pernah. enggak, orang jalan aja tak tolongi Pak. Wah. Aku pakai mobil mesti berhenti, tak tolong. Bener. Aku juga sering bantu panti-panti sering. Iya. Tuh. Jadi seakan-akan aku teringat. Aku dulu sodako saya itu juga bagus, korban saya gini-gini, tapi kenapa kayak gini? Itulah. Tapi ya saya kembalikan lagi. Kembalikan ke Allah. Kita kan harus ikhlas waktu itu. Iya. Ikhlas. Orang harap-harap piye-piye kita akhirnya ya ini saya turun ke jalan itu tahu lah. Tahu. Ibarat orang Jawa, orang tua dulu, welas tanpa alis itu bener. Jadi kita mengasihi orang itu jangan punya maksud. Ikhlas. Ikhlas. Ridho Allah ya. Iya. Kalau sekarang itu banyak welas nganggu alis. Juga maksud apa tapi punya keinginan. Iya. Itu baik karena ada maksud. Banyak lah. Itu ya akhirnya bisa menemukan kayak banyak pengalaman mengajari kita itu lebih dewasa dengan kehidupannya. Ya. Aku ya serahkan sama Tuhan aja. Hidup kita cuma berapa, ibaratnya berapa detik lagi, berapa hari lagi lah. Udah lah, semua tak serahkan. Tuh. Ya memang kalau dipikir-pikir kita malah rusak. Tuh, penting serahkan aja. Kehendak Tuhan itu entah gimana. Tapi aku yakin kehendak Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Kita itu kan nggak tahu. Iya. Besok nemoni apa. Ya, itu misteri istilah itu. Ya. Itu memang semua saya serahkan. Iya. Selama saya masih hidup, mesti dikasih rezeki. Insya Allah. Amin. Kalau rezeki saya sudah habis, mesti aku udah diambil Tuhan. Itu prinsip saya gitu. Aku percaya itu. Semua kita serahkan. Ya kita kadang dipandang orang sebelah mata. Wajar kita memang ikhlas. Tuh kita jalan lah, dicurigai, dikira itu dan ini. Saya sering nolong orang tapi tidak ada ucapan terima kasih. Ya kita kan Tuh. wis ikhlas ke wae rasanya. Iya, memang kayak gitu. Kadang rokok, aku ngerokok memang kadang kita stres. Ya, paling pun ada puntung agak panjang kita ambil lah. Ya ada yang tahu, Pak dibuang Pak. Ini aja untuk beli rokok Pak. Ada, itu yang punya hati. Kalau yang nggak punya hati malah diketawain. Jadi tahu maksud semua ini. Lah. Ya itu minta air jawabannya itu, minta kita bener lapar, minta sisa aja jawabannya kayak gitu. Ya. Tapi masih ada orang yang baik. Masih ada. Nanti kan penjenengan juga nemui orang-orang baik juga. Mungkin Tuhan itu belum membukakan jalan, belum mempertemukan saya dengan ibaratnya malaikat atau penolong saya. Saya yakin mesti ada. Tuh, ya kita tunggu aja. Terus kalau anak-anak ada di mana Pak Bandi? Ya memang aku pergi itu tanpa sepengetahuan. Memang aku tak diam, aku tidak mau merepotkan anak Pak. Tapi tidak di Klaten anak-anak? Enggak, di Jogja. Oh di Jogja. Dua-duanya? Ya, aku tidak mau merepotkan Pak. Ya itu kalau aku cerita panjang lebar sakit lah Pak. Aku mungkin tidak bisa ngomong. Ya. Kalau aku cerita tentang itu nggak bisa ngomong. Ya. Anaknya laki atau perempuan? Laki perempuan ada. Yang besar laki, yang kecil perempuan. Ya. Kedua-duanya sudah berkeluarga ya? Belum. Oh belum. Dua-duanya belum berkeluarga. Belum. Ya. Tapi sudah kerja semua. Sudah kerja. Rampung kuliah mereka. Ya. Yang satu belum, dia drop out lah. Masalahnya keadaan Pak. Ya. Memang aku kalau nyinggung anak, so nggak bisa bicara. Ya. Bisa cuma meneteskan air mata. Ya kita berharap yang terbaik aja buat mereka lah Pak. Ya.
Ya walaupun bagaimanapun dia tetap anak aku. Iya, bagaimana tetap anak. Ceritanya panjang Pak, saya itu kalau tak ceritanya mungkin seminggu nggak selesai. Iya, Dari awal sampai akhir perjalanan saya, jatuh bangun saya. iya. Aku ngerintis susah selama 20 tahun, bahkan lebih. Hangus begitu aja. Ya inilah. Yang jadi beban karena belum bisa mengantarkan anak-anak untuk berkeluarga mandiri gitu ya Pak? Ya tidak cuma itu toh, masih banyak lagi. Oh. Ya termasuk aku harus menolong orang. Setelah di jalan ini rasa sakit gimana, rasa lapar gimana? Kalau orang tua masih enggak? Enggak, udah Sudah enggak ada semua? Mertua juga sudah enggak ada semua? enggak ada. Enggak ada. Oh. Ya tinggal satu, tapi enggak usah diceritain lah Pak. Tuh Iya, iya. sakit kan Pak. Iya. Jadi aku cuma sendiri, nggak punya saudara, nggak punya siapa-apa. Yang aku punya Tuhan, cuma Tuhan. Oh, kalau saudara memang nggak ada, tunggali berapa gitu? Ada Pak. Di Klaten apa di Ya, jauh? di Jakarta ada, Di Jakarta. Surabaya ada. Tapi aku nggak mau datang. Iya. Udah lah. Tuh. Tapi juga penjenengan juga jangan apa underestimate atau berpikir negatif tentang mereka. Enggak Pak. Siapa tahu mereka itu karena nggak tahu Pak. Mungkin Ini- kalau tahu, Tahu Pak, tahu. aku jatuh, keadaan terpuruk tahu Pak. Oh, Aku pernah datangi 1-2 saudara saya, oh. famili saya. Aku dikira ngemis Pak. Mending enggak lah. Enggak. Sakit Pak. Oh. Bener. Mending Total semuanya berapa? Tadi saudaranya berapa? ada 6. Nah, penjenengan nomor berapa? Nomor 2. 6 tinggal 3 sekarang Pak. Oh, 3. Tuh. Ya aku temen saudara enggak salah. Kalau dia baik sama saya, aku baru baik. Kalau saya suruh ya datang gini enggak aja lah. Sakit. Maksud aku enggak gimana. Tapi prinsipnya kayak gitu. Penting aku ya punya Tuhan, ya Tuhan lah yang akan menolong saya, Tuhan, bukan manusia. Ya memang manusia perantara lah. Memang berharap saya sama Tuhan. Kalau berharap sama manusia itu sakit Pak, kecewa sakit, bener. Ya. Tuh. Ya terus terang aja di jalan tuh banyak godaannya. Tuh. Banyak godaannya. Plus minus sama. Ya kita harus tabah. Makanya sambil jalan aku harus ingat Tuhan. Kalau saya susah ya ingat Tuhan. Kalau aku makan, kadang makan enak itu teringat waktu dulu gini. Dulu di atas, sekarang di bawah. Nangis Pak. Apalagi Ramadan kemarin. Nangis. Bener. Tuh, menerima berkah itu sambil mengeluarkan air mata. Waktu pergi itu kemarin sudah waktu puasa Itu Bu? mendekati puasa. Jadi ya itu termasuk puasa. oh Mas. Jadi puasa itu sudah mulai Ya. di jalan ya. Oh. Nangis bener Pak. Dulu Tapi tetap nangis. poso ya dah. Oh iya. Supaya ben ngirit barang gitu. Ya di samping itu setelah dalam keadaan gini nggak makan 2 hari 3 hari biasa Pak. Walaupun jalannya gini. Melayang. Itu kalau yang belum pernah ngalami nggak percaya, tapi kalau udah ngalami. Iya, karena kan faktor Tuh. usia juga. Mm-mm. Umurnya kan wis 50-an, Pak. Iya makanya. Lain kalau sing umurnya lagi 30 apa fisiknya masih lebih kuat. Ya, kita serahkan aja lah pada yang kuasa. Ya, ya. Jadi makanya aku dulu pernah gini, pernah makan gini, ya udah gitu aja. Iya, biyen segala macam makanan enak sudah wis tahu ngrasake ya toh, Pak. Ya amin. Sekarang mau makan
Sing Mana? sak eneke kadang-kadang ra enek itu ya. Beli nasi kucing aja nggak kuat, Pak. Iya, iya. Bener, tanyain nggak kuat, Pak. Cuma diem. Nahan lapar, minta sisa nasi ada tuh jawab kayak gitu. Bener. Oh. Ini sampai sekarang dari kemarin belum makan kita, cuma makan ini air keran, Pak. Dari musola itu udah biasa kita minum air keran. Iya, iya. Tuh. Ya itulah cobaan Tuhan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan Iya. itu. Kalau sangat berarti dahsyat. kalau keinginannya ke depan, Pak. Ya, Pinginnya apa? keinginan ke depan memang saya ingin kayak punya rumah, punya keluarga, itulah punya usaha, bisa menolong orang lain. Itu nggak macam-macam kok, Mas. Pengen berbagi. Iya. Kalau kita udah merasakan kayak gini, sakitnya seorang musafir, bukan gelandangan loh, Pak. Memang kita enggak mulung, enggak, Pak. Memang kalau gelandangan lain, kita enggak mulung, enggak. Cuma diem jalan aja, nggak tahu lah kaki ini mau kemana. Ya itulah, Iya. ini sebagai tantangan hidup. Biasa, Iya, iya. masalah itu kalau masih hidup mesti ada masalah gitu Yang aja. penting jangan putus harapan, Oh, iya. jangan putus asa. Dijalani dulu dengan ikhlas karena Betul, memang betul. baru lagi nandang koyong ini. Ya, emang nggak gitu, Pak. Ya mudah-mudahan Pak nanti dapat solusi. Amin, Insya Allah. amin, amin, Pak. Amin. Ya demikian lah, friend, kita itu ngobrol dengan Pak Bandi yang dulu seorang pengusaha, sekarang lagi Ya, kena musibah, lagi jatuh, keadaan lagi di bawah, terpuruk di bawah. Tapi alhamdulillah beliau masih punya iman, masih percaya dengan Tuhan, masih sholat, masih soboneng masjid. Sekarang baru jadi musafir ceritanya, jadi musafir untuk prihatin. Suatu saat beliau juga, kita semua berharap, kita percaya Tuhan nanti akan memberi jalan, memberi Amin, solusi amin. buat beliau, Pak Subandi. Kita harapkan demikian, amin ya.